Selamat datang, selamat datang kembali di acara Reject Sebelum Dikunci. Bersama saya Farel selaku sebagai pembawa acara pada hari ini. Di kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan dua tim yang terdiri dari dua orang di dalam satu tim yang akan bermain Reject Sebelum Dikunci. Langsung saja kita sambut, nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut tim Pete. Langsung saja kita sambut tim yang kedua, tim Jengkol. Selamat datang tim PT dan tim Jengkol. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita langsung bermain quiz gamenya. Oke, langsung saja saya bacakan peraturan quiz kali ini. Oke, aturan pemain kuisnya yang pertama yaitu sebelum permainan dimulai, materi yang menjadi bahan pertanyaan akan dibacakan dan harus disimak dengan baik. Yang kedua, permainan ini terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap tim akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, setiap jawaban yang benar bernilai 10 poin. Yang kelima, setiap jawaban yang salah akan mendapatkan hukuman memakan jeruk nipis. Yang keenam, jika tim menjawab salah, pertanyaan akan dilemparkan kepada tim lawan. Yang ketujuh, tim lawan dapat menjawab pertanyaan yang dilemparkan dan mendapatkan poin jika jawabannya benar. Yang kedelapan, permainan akan berakhir setelah semua pertanyaan telah dijawab. Yang terakhir, tim dengan poin tertinggi pada akhir permainan akan dinyatakan sebagai pemenang. Adapun hukumannya, memakan jeruk nipis. Yang satu, jika tidak menjawab salah, mereka harus memakan jeruk nipis sebagai hukuman. Yang kedua, jeruk nipis harus dimakan secara langsung dan tidak boleh ditunda. Oke, sistem penilaian. Yang pertama, setiap jawaban yang benar bernilai 10 poin. Yang kedua, setiap jawaban yang salah tidak mendapatkan poin. Kriteria pemenang. 1. Tim dengan poin tertinggi pada akhir permainan akan dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua, jika terdapat dua tim atau lebih dengan poin yang sama, maka akan diadakan babak tambahan atau menentukan pemenang. Hadiah. 1. Tim pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta. Tim yang kalah akan mendapatkan uang tunai sebesar 800.000. Baik, kali ini kita akan bermain dengan tema Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Sebelum masuk ke materinya, simak baik-baik. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan. Kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki sebagai The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Sebelum komoditas utama dalam dunia, tentu saja menarik minat bangsa lain dari Nusantara maupun Eropa, seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris untuk datang ke Maluku. Kesultanan ini didirikan oleh Bab Masru Malomo pada 1257, bertahta 1257 sampai 1372. Kesultanan Tidore berdiri pada tahun 1322 pada masa jayanya sekitar abad 16 sampai 18. Kesultanan ini menguasai sebagai besar Halmahera Selatan, Pulau Baru, Ambon, dan pulau-pulau pesisir di Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan Tidore adalah Kilati Jamaluddin 1945 sampai 1512. Sejarah Belanda FSI mencatat tahun 1334 Tidore dipimpin oleh Hasan Shah. Kesultanan Ternate memeluk Islam pada pertengahan abad 15 dengan kolona atau disebut dengan Raja Mahrum tahun 1465 sampai 1486. Islam berkembang pesat pada masa Sultan Zainal Abidin, Sultan Balawa yang berarti Sultan Cangki 1486 sampai 1500, yaitu putra Raja Mahrum. Santri Ternate memperdalam ajaran Islam dengan cara berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Sejarah berurutan kelima sultan yang memerintah Ternate Sirullah 1500 sampai 1521. Pada masa ini, gelar Kolano diganti dengan sultan. Kemudian juga ia mendirikan madrasah pertamanya di Ternate. Secara berurutan, kelima sultan yang memerintah Ternate Sirullah 1500 sampai 1521, Khairun 1534
sampai 1570, Babullah 1570 sampai 1583. Demi kepentingan perdagangan, Sultan Ternate membentuk persekutuan yang disebut dengan Uli Lima atau disebut dengan 5 saudara dari wilayah Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate atau pimpinan. Kedua kesultanan ini hidup berdampingan hingga terjadi konflik yang cukup panjang. Berikut kronologi konflik yang sudah kami rangkum. Abad ke-15, Ternate dan Tidore bersatu untuk menghadapi ancaman Portugis. Tahun 1512, konflik internal antara Ternate dan Tidore dimulai ketika Tidore memutuskan untuk bekerja sama dengan Spanyol tahun 1521. Abad ke-16, Ternate dan Tidore terlibat dalam perang saudara yang berlangsung selama beberapa dekade, 1530 sampai 1570. Ternate berhasil mengalahkan Tidore dan menjadi dominan di Maluku tahun 1570. Abad ke-17, Tidore memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda untuk menghadapi Ternate. Tahun 1607, Ternate dan Tidore terlibat dalam perang yang berlangsung selama beberapa tahun, tahun 1610 sampai tahun 1613. Abad ke-18, Ternate dan Tidore menandatangani perjanjian damai yang berlangsung selama beberapa dekade, tahun 1720 sampai 1760. Tidore memutuskan untuk bekerja sama dengan Inggris untuk menghadapi Ternate dan Belanda tahun 1790. Abad ke-19, Ternate dan Tidore terlibat dalam perang yang berlangsung selama beberapa tahun, 1817 sampai 1821. Belanda berhasil menguasai Ternate dan Tidore dan kedua kesultanan tersebut menjadi bagian dari Hindia Belanda tahun 1824. Konflik tersebut selesai dengan beberapa penyelesaian yang cukup signifikanis. Kini Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Nuku 1738 sampai 1805. Ternate memiliki andil yang sangat besar di Nusantara Timur, khususnya Sulawesi Utara, mencakup bidang agama, adat, istiadat, dan bahasa. Juga dalam pengislaman dan pengenalan syariat Islam. Selesai sudah dari pemaparan dari materi saya, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Siapakah pendiri Kesultanan Ternate dan Tidore? Silakan tim Jengkol yang menjawab. Jadi jawabannya Bab Mansur Malomo. Apakah tim Jengkol yakin? Yakin. Silakan dicek kembali sebelum dikunci jawabannya. Yakin. Yakin. Oke. Apa nih? Jawabannya benar, 10 poin untuk tim Jengkol. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, simak baik-baik. Pada tahun berapa Kesultanan ini berdiri? Silakan tim Jengkol menentukan jawabannya. 1275. Apakah Anda yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Yakin. Oh, sayang sekali jawaban Anda kurang tepat. Aduh. Silakan tim Jengkol sesuai peraturannya, silakan diambil jarak dipisah dan lalu dimakan. Gimana rasanya? Iya, semangat. Oh, asem ya. Baik, pertanyaan dilempar ke tim Pete. Saya ulang pertanyaan. Pada tahun berapa Kesultanan ini berdiri? 1257. Apakah Anda yakin dengan jawaban tersebut? Yakin sekali. Wah, ternyata benar, Anda mendapatkan 10 poin. Vamos. Awas! Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga. Siapa yang pertama kali mengganti gelar Tolano atau Raja menjadi Sultan? Silakan tim Mete yang menjawab. Sultan Zainal Abidin. Apa kalian sudah yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Baik, saya kunci jawabannya. Ya, jawabannya benar. 10 poin untuk tim Mete. Tepuk tangan untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa nama sejarawan Belanda yang saya sebutkan tadi? Baik, silakan tim Pete.
FSE Debak. Apakah tim Pete sudah yakin dengan jawaban tersebut? Yakin Pak? Yakin. Baik, saya kunci dan sayang sekali jawabannya kurang tepat. Silakan diambil jaraknya dan dimakan. Jangan sama kulitnya ya. Aduh, apaan sih? Nggak jelas banget dah lu. Nggak banget. Dilempar. Siapa nama sejarawan yang saya sebutkan tadi? FSA Depok. Apakah tim Jengkol yakin? Yakin. Silakan dicek sebelum dikunci. Baik, saya kunci. Dan jawabannya benar, 10 poin untuk tim Jengkol. Tepuk tangan untuk tim Jengkol. Jengkol. Yang kelima, julukan apa yang diberikan kepada Kepulauan Maluku? Silakan tim Jengkol yang mau menjawab pertama. The Space Iceland. Apakah Anda yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Saya kunci jawabannya. Dan jawabannya benar. 10 poin untuk tim Jengkol. Wilayah mana saja di Maluku yang dikuasai oleh Kesultanan Ternate dan Tidore? Tahu itu. Oke, tim Jengkol yang menjawab. Ambon, Pulau Baru, Halmahera Selatan. Apakah Anda yakin? Yakin. Silakan dicek kembali. Ya, jawabannya benar. 10 poin untuk tim Jengkol. Pertanyaan ketujuh. Apa arti dari julukan The Space Iceland? Silakan tim Pete yang menjawab terlebih dahulu. Apakah sudah menemukan jawabannya? Belum. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Kalau masih belum dijawab akan mendapatkan hukuman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Sayang sekali tim Pete, waktunya habis. Silakan dimakan jeruk nipisnya. kecut. Aduh, lu sih Pertanyaan dilempar. Apa arti dari julukan The Space Iceland? Untuk tim Jengkol, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Jawabannya Kepulauan Rempah-Rempah. Apakah kalian yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Silakan dicek dulu sebelum kami kunci. Yakin. Ya, jawabannya betul. 10 poin untuk tim Jengkol. Yang selanjutnya, pada abad keberapa Kesultanan Ternate memeluk agama Islam? Silakan tim Jengkol menjawab yang pertama. 14. Abad 15. Apakah Anda yakin? Jawab. Silakan recheck terlebih dahulu. 15. Baik, saya kunci jawabannya. Kalian betul. 10 poin untuk tim Jengkol. Dan pertanyaan ke-9. Apa arti uli 5? Baik, tim Jengkol yang menjawab. 5 saudara. Yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Silakan dicek terlebih dahulu sebelum menjawab. Yakin. Baik, saya kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim Jengkol. Pertanyaan terakhir. Wilayah mana saja yang terlibat dalam perdagangan? Baik, tim Pete, silakan jawab. Bacan, hobi, seram. Ambon dan Ternate. Apakah Anda yakin dengan jawaban tersebut? Yakin.
Yakin? Iya. Baik, saya kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah benar, 10 poin untuk tim Bate. Baik, selesai sudah semua pertanyaan. Kita akan menghitung masing-masing tim poin. Tim Jengkol menjawab 7 pertanyaan dengan benar hingga poinnya 7 kali 10, yaitu 7 poin untuk tim Jengkol. Tepuk tangan untuk tim Jengkol. Untuk tim Bate hanya menjawab 3 pertanyaan benar dengan total poin 3 kali 10, yaitu 30 poin untuk tim Bate. Pemenang dari permainan dicek sebelum dikunci adalah tim Jengkol, dan selamat kepada tim Jengkol membawa uang tunai sebesar 2 juta rupiah, dan tim Bate Anda tidak pulang dengan tangan kosong. Kalian membawa uang tunai sebesar 800. Selesai sudah kali ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, dan sampai jumpa lagi di acara cek sebelum dikunci lainnya. Dari kelompok kami, terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.